Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, meskipun belum diketahui pasti judul apa yang akan kita dapatkan di chapter kali ini, namun yang jelas, kelanjutan manga One Piece chapter 1129 sepertinya benar-benar sangat menarik. Ya, ada beberapa hal yang akhirnya telah diungkap oleh Oda Sensei mengenai sosok Dewa Matahari palsu. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan kisah kelanjutan cover story perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-15, di mana kali ini kita bisa melihat Yamato yang bertemu dengan Otama dan Shinobu di desa Amigasa di Kuri. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, di mana Dewa Matahari yang dibuat kesal atas ulah dari kelompok Luffy. Akhirnya, Dewa Matahari palsu ini berhasil menjebak kelompok dari Luffy yang sebelumnya dikejar oleh Dewa Matahari palsu. Ya, kelompok dari Luffy ini dijebak di dalam sebuah jaring besi raksasa. Jelas tanpa pikir panjang lebar, Zoro dan Sanji pun langsung menghancurkan jaring besi tersebut dengan serangan gabungan yang sangat kuat. Tepat di momen ini juga, Nami kemudian langsung menggunakan peta untuk menggambarkan penampakan dari kerajaan Lego. Menariknya, saat Dewa Matahari yang mengetahui kelompok dari Luffy berhasil meloloskan diri, kita pun diperlihatkan sebuah flashback yang mengungkap siapa sebenarnya sosok Dewa Matahari palsu ini. Ya, rupanya dia adalah Rod, seorang anggota dari kelompok bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Hajirudin. Selain itu, kita pun diperlihatkan alasan kenapa Rod tidak setuju dengan keputusan Hajirudin untuk bergabung dengan aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Ya, rupanya Rod sangat membenci Luffy, namun sayangnya belum diketahui pasti alasan kenapa Rod ini membenci Luffy dan kelompok bajak lautnya. Tetapi yang jelas, apabila kita analisa lagi, ada kemungkinan besar semua ini ada hubungannya dengan Dewa Matahari. Perlu diingat ya bosku, bounty terbaru Luffy yang memperlihatkan wujud dari Gear 5-nya membuat Rod sadar betul bahwa sosok Dewa Matahari yang asli dimiliki oleh Luffy. Sehingga Rod yang sangat terobsesi ingin menjadi Dewa Matahari pun sadar bahwa Rod harus segera menghabisi Luffy demi mewujudkan keinginannya tersebut. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, jika Rod tidak setuju dengan keputusan Hajirudin untuk bergabung dengan armada besar kelompok bajak laut topi jerami, lalu apakah masih ada anggota lainnya yang membelot dan mendukung keputusan dari Rod? Perlu diingat ya bosku, masih ada 4 anggota lagi dari kelompok bajak laut Hajirudin yang bernama Stanson, pria besar yang membawa sebuah palu raksasa dan mengenakan helm khas layaknya bangsa Viking. Lalu yang kedua adalah perempuan raksasa yang bernama Gerd. Yap, sosoknya ini juga pernah diperlihatkan ketika membantu Jaguar di Soul untuk menyelamatkan literasi-literasi di Danau Ohara. Kemudian yang ketiga, Rod yang dikenal sebagai Dewa Matahari palsu. Setelah itu, yang terakhir, ada sosok raksasa besar dengan menggunakan sebuah senjata gada dan sebuah perisai. Itu sebabnya, disadari atau tidak, jika anggota bajak laut Hajirudin ini memutuskan untuk membelot bersama Rod, maka tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan melihat banyak sekali konflik seperti ini yang terjadi antara para raksasa demi mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Sehingga cepat atau lambat, mereka pun akan terlibat konflik satu sama lain. Apalagi di Pulau Elbaf ini dikenal memiliki banyak dewa. Dengan kata lain, bisa jadi bukan hanya Dewa Matahari palsu saja yang diperkenalkan sebagai musuh pertama yang harus dihadapi oleh Luffy, tetapi akan ada dewa-dewa palsu lainnya yang akan menjadi villain utama di Ars Elbaf ke depannya. Selain itu, menariknya, di chapter 898, kita pernah diperlihatkan sosok Rod yang muncul pada cover story yang berjudul Aku Akan Kembali. Yap,
Disadari atau tidak, Oda Sensei benar-benar sangat gila dalam membuat sebuah petunjuk yang selalu dicantumkan dalam setiap chapternya, yang mana kemudian hal ini pun akan terhubung dengan chapter yang akan datang. Kemudian setelah itu di sisi lain, setelah terungkapnya siapa sebenarnya sosok Dewa Matahari palsu, kita pun diperlihatkan sebuah flashback yang terjadi beberapa hari yang lalu saat kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa selesai mengadakan pesta besar mereka. Rupanya kapal Tosensani berlayar melalui daerah yang bernama Kabut Tidur. Nah, kabut ini memiliki efek seperti bius yang bisa menyebabkan para anggota bajak laut topi jerami tidak sadarkan diri. Itu sebabnya setelah kelompok dari Luffy tidak sadarkan diri, di momen inilah mungkin si burung gagak raksasa yang merupakan anak buah dari Rod berhasil membawa kapal Tosensani pergi menuju ke Pulau Elbaf serta menyerahkannya kepada Rod. Setelah itu di akhir chapter, flashback pun kemudian berakhir dan memperlihatkan kembali kelompok dari Luffy yang masih dikejar oleh Dewa Matahari palsu setelah mereka berhasil meloloskan diri dari jaring besi raksasa. Nah, rupanya Nami yang melihat ada sebuah kesempatan emas tanpa basa-basi lagi langsung menyerang Dewa Matahari palsu dengan menggunakan Zeus yang mengeluarkan petir yang sangat besar. Alhasil, Dewa Matahari palsu ini pun langsung terkena sambaran petir milik Zeus hingga membuatnya terkapar tidak berdaya. Belum diketahui pasti ya bosku, bagaimana nasib dari Rod si Dewa Matahari palsu ini. Tetapi yang jelas, sang baka Sencho Mugiwara Luffy berhasil menghancurkan sisi tembok diorama dengan menggunakan kekuatan Gear 4-nya, hingga kita pun diperlihatkan sisi lain dari negeri Elbaf. Well, overall, chapter yang cukup menarik ya bosku. Akhirnya, kelompok dari Luffy berhasil membebaskan diri dari diorama Pulau Elbaf. Sehingga kemungkinan besar, kedepannya kelompok dari Luffy pun akan segera bertemu dengan kelompok dari Franky dan kelompok bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Dory dan Brogy. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1129. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.